Oke guys, ya saya akan menonton snack video pada jam 6 sore guys. Apakah yang akan muncul di snack video nanti? Kita mulai. Pertama-tama dulu guys, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar banyak yang tahu saya guys. Boleh sih itu guys. Pasti ada talinya itu, pasti ada tali. Ada tali. Hah? Mengapa banyak yang bilang Uchiha adalah klan yang terkuat? Padahal mereka menyerah pada klan Senju. Uchiha sebenarnya jauh lebih lemah dari Hyuga dan Senju. Oke, santai dulu para fans Uchiha, kita jelaskan. Mari kita mulai dengan memahami bahwa kekuatan Uchiha berbanding lurus dengan perang. Kamu tidak dapat mengukur kekuatan mereka secara objektif tanpa menentukan periode waktu. Karena kekuatan mereka meningkat seiring dengan perang. Tanpa perang, mereka lemah dan hanya jadi mainan belaka yang terbunuh oleh konspirasi Konoha yang menyedihkan. Kenapa begitu? Hal ini menyangkut tentang Sharingan. Untuk membangunkan Sharingan, kamu harus mengalami saat kesusahan yang luar biasa, yang menyebabkan saraf optik mengirimkan sinyal ke mata, yang membangunkan Sharingan. Mangekyo Sharingan dibangunkan oleh rasa sakit dan stres yang lebih besar, biasanya menyaksikan kematian seorang teman dekat. Sharingan terus terang mendefinisikan kekuatan, semua kemampuan dan potensi Uchiha. Tanpa perang, kesusahan dan kematian yang minim menyebabkan jumlah kebangkitan Sharingan, Mangekyo Sharingan, Eternal Mangekyo Sharingan mencapai titik terendah sepanjang masa. Dengan perang, semakin banyak Sharingan yang bangkit dan berevolusi. Oleh karenanya, klan ini menjadi lebih kuat. Mereka bisa dibilang klan terkuat selama periode perang. Kekuatan mereka tumbuh secara eksponensial melalui setiap kebangkitan dan evolusi Sharingan. Dan oleh sebab itu, klan menjadi kuat karenanya. Hal itu terus berlanjut sampai pria ini ada. Dalam Hashirama, kehendak Asura akhirnya muncul dalam Senju melalui World Release. Keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh pria ini tak tertandingi. Bahkan Madara pun selama hidupnya tak pernah menyaingi Saitama. Maksud kami Hashirama. Bagaimana menurutmu guys, teori tentang klan Uchiha sebenarnya lemah tanpa perang? Apakah teori ini dapat diterima atau kamu memiliki teori tersendiri? Boleh komen. Di umur beberapa kalian tahu, ternyata ibadah yang paling senang adalah tasawuf, zikir atau puasa. Hari ini, seorang anak laki-laki berusia 16. Oke guys, banyak yang nantangin gue untuk ikutin filter matematika satu ini. Terus gue ini gimana nih? Dikira gue orang bodoh apa gimana? Gak bisa jawab soal matematika anjing. Soal pertama aja udah segampang ini, 100 tambah 100. Ya, anak TK pun ngerti. Banten. Gue nyetir soal matematika yang nama filternya. Ini filter mematikan sih anjing. Banteng rumput gak mungkin. Kita salin aja ya guys ya. Kok bener ya? Lu harus ngitung gak tau. Bener aja. Ketika ada pulau yang tidak ini sama aja nih. Ini kiri ngundang tukang bakso, kanan juga tukang sate. Kita salin aja guys. Bener. Nanam padi kok maju siapa gue deh. Gue gak pernah tahu ada kasus Sumanto nanam padi. Gue tahu nih jawabannya apa, tapi gue gak mau jawab guys. Kita salahin aja ya, gak mungkin ini kan jawab. Kita salahin ya guys ya. Inilah 3 bocah yang dianggap dewa di negara India. Salah satunya ada dari Indonesia loh. Yang pertama Pransu, bocah yang berasal dari India ini diyakini sebagai reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Masyarakat setempat percaya jika anak tersebut dapat memberikan kemakmuran dan juga kesuksesan. Banyak masyarakat yang datang ke rumahnya untuk bersujud di kakinya agar diberikan berkat dan juga kesuksesan. Yang kedua Amar Singh, bocah yang juga berasal dari India ini
memiliki ekor di punggungnya, sehingga ia diyakini sebagai reinkarnasi Dewa Hanuman. Bagian punggungnya ditumbuhi ekor sepanjang 12 inci, sehingga banyak warga sekitar yang menganggapnya sebagai Dewa Hanuman. Dan yang ketiga, Muhammad Raihan, bocah yang berasal dari Indonesia ini dianggap sebagai reinkarnasi Dewa Hanuman. Itu dikarenakan bocah ini memiliki rambut di seluruh tubuhnya dan wajahnya sangat mirip dengan Dewa Hanuman, sehingga masyarakat setempat banyak yang memuja dan menganggapnya sebagai dewa. Ini Seribu kali sit up dalam 3 jam. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke, karena followersku udah 70k ya kan. Jadi aku mau menepati janjiku yaitu sit up 1000. Hewan terkuat di bumi versus sabun anti kuman. Guys, apakah kalian sudah tahu makhluk super kecil ini? Ini adalah tardigrada, yaitu hewan terkuat di bumi yang sulit untuk mati, bahkan masih bisa hidup jika dilepas di luar angkasa, guys. Setelah sebelumnya dengan disinfektan, kali ini kita akan menguji ketahanan hewan terkuat di dunia ini ketika dikasih sabun detol anti kuman, guys. Kira-kira apa yang akan terjadi ya, guys? Hewan kecil ini habitatnya berada di dalam lumut dan harus dilihat lewat mikroskop supaya bisa diamati. Inilah hewan tardigradanya. Hewan ini bentuknya mirip beruang sehingga ada juga yang menyebutnya beruang air. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat ketika eksperimennya dilakukan. Sabunnya menggunakan sabun detol yang diklaim bisa membunuh 99,9% kuman. Setelah sabunnya tercampur dengan air, langsung saja masukkan ke habitat tardigradanya menggunakan pipet. Oke, dan setelah air sabunnya tercampur, inilah yang terjadi. Sepertinya air sabun detol ini tidak berpengaruh pada tardigrada. Lihat, makhluk super kecil ini malah makin agresif. Oleh karena itu, kita lakukan percobaan selanjutnya, yaitu dengan sabun detol cair, guys. Setelah sabun cairnya tercampur, inilah yang terjadi, guys. Dan ternyata hewan ini masih sangat tangguh, guys. Makhluk mikroorganisme lainnya tidak ada yang bisa bertahan dari gempuran sabun-sabun yang menyerang habitat mereka. Dan meskipun hewan tardigradanya terlihat diam, makhluk ini hanya tidur atau berhibernasi dan akan kembali aktif ketika lingkungannya aman. Gimana nih, guys? Apakah klaim detol bisa membunuh kuman 99,9% itu benar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hewan Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Gak berasa ya tahun depan di tahun 2024 rencana. Oke guys ya, jadi sudah itulah konten kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya. Kemudian share kepada teman-teman kalian agar bisa dapat membuat channel ini semakin berkembang ya guys ya. Ayo subscribe. Masa cuman kamu doang yang suka subscribe? Malu kan?